Makan siang bisnis itu seharusnya berjalan lancar. Baskara mengajak Aksara untuk menemui Handoko, salah satu investor terbesar yang memegang saham minoritas di perusahaan yang dulu dimiliki ayah Baskara dan kini telah diakuisisi Prawira Group. Aksara duduk tegak, mencoba menelan stik wagyu yang terasa seperti karet di mulutnya. Di hadapannya, Handoko, pria parubaya dengan senyum licik, terus menatapnya dengan cara yang membuat kulitnya merinding. "Wah, Pak Baskara memang pintar memilih," ujar Handoko sambil menyesap wine-nya. Matanya tidak lepas dari leher jenjang Aksara. "Saya dengar Ringgani Corp hancur lebur, tapi ternyata masih ada aset berharga yang bisa diselamatkan. Cantik sekali." Tangan Aksara di bawah meja meremas serbet kain dengan kuat. Kata aset itu terdengar sangat merendahkan. Ia merasa seperti vas bunga yang dijual satu paket dengan gedung kantor ayahnya. Baskara tetap tenang, memotong daging di piringnya dengan presisi bedah. "Kami di sini untuk membahas rekonstruksi utang Rengganis, Pak Handoko, bukan untuk menilai penampilan istri saya." Handoko tertawa keras, suara yang mengganggu pengunjung lain. "Santai aja, Bas. Kita semua tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Pernikahan ini kan bagian dari negosiasi itu, bukan? Aksara di sini..." Handoko menunjuk Aksara dengan garpu. "Hanyalah jaminan agar kamu mau menyuntikkan dana." Wajah Aksara memanas. Ia menunduk menahan malu yang membakar. "Benar, aku cuma jaminan. Aku cuma barang dagangan." "Sayang sekali," lanjut Handoko, kini menjondongkan tubuh ke arah Aksara. "Kalau tahu kamu bisa dibeli, mungkin saya sudah menawar lebih dulu ke ayahmu sebelum Baskara. Saya bisa memberikan harga yang lebih..." "Prang!" Suara denting keras menghentikan kalimat Handoko. Baskara menjatuhkan pisau dan garpunya ke piring porselen dengan sengaja. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup untuk mematikan seluruh percakapan di meja itu. Aksara mendongak, terkejut. Baskara menyekam mulutnya dengan serbet perlahan, lalu meletakkannya di meja. Gerakannya tenang, tapi aura di sekitarnya berubah menjadi gelap dan mencekam. Tatapan matanya yang tadi datar, kini menusuk Handoko seperti belati es. "Tarik ucapan Anda, Pak Handoko," kata Baskara. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi penuh ancaman. Handoko tertegun sejenak, lalu mencoba tertawa canggung. "Ayolah Bas, saya cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Saya bilang tarik," potong Baskara. Ia tidak berteriak. Ia tidak memukul meja. Ia hanya menatap Handoko dengan intensitas yang membuat pria tua itu menciut di kursinya. "Anda mungkin investor lama, tapi di meja ini Anda sedang berbicara dengan istri saya, Nyonya Prawira," lanjut Baskara dingin. "Dia bukan aset, dia bukan jaminan, dan dia jelas bukan barang yang bisa Anda tawar." Aksara menahan nafas, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena syok. Baskara membelanya. Baskara yang dingin dan pragmatis itu mempertaruhkan hubungan dengan investor demi dirinya. "Kalau Anda tidak bisa menghormati istri saya," Baskara berdiri mengancingkan jasnya, "maka tidak ada bisnis yang perlu kita bicarakan. Prawira Group akan membeli kembali seluruh saham Anda di Rengganis Corp hari ini juga, dengan harga pasar terendah." Wajah Handoko memucat. "Tunggu Bas, kamu tidak bisa membatalkan kesepakatan hanya gara-gara ketersinggungan wanita." "Saya bisa," jawab Baskara telak. "Ayo Aksara." Baskara mengulurkan tangannya pada Aksara. Aksara menatap tangan itu, tangan yang sama yang semalam menyengkramnya dalam igawan rindu. Dengan gemetar Aksara menyambut uluran itu. Baskara menggenggamnya erat, hangat dan protektif, lalu menariknya keluar dari restoran itu tanpa menoleh lagi pada Handoko yang memanggil-panggil panik. Mobil sedan hitam itu meluncur membelah jalanan Jakarta. Supir pribadi mereka tahu untuk tidak menyalakan radio. Aksara masih merasakan sisa adrenalin di ujung jarinya. Ia melirik Baskara yang duduk di sampingnya, kembali sibuk dengan tabletnya seolah ia baru saja memesan kopi, bukan memutus kontrak miliaran rupiah. "Kenapa?" tanya Aksara akhirnya. Suaranya memecah keheningan. Baskara tidak menoleh. "Kenapa apanya?" "Bapak itu Handoko. Dia investor penting. Mas bisa rugi besar karena memutus kontrak sepihak. Kenapa Mas melakukan itu?"
Baskara akhirnya meletakkan tabletnya. Ia menoleh menatap Askara lekat-lekat. "Karena kau memakai nama belakangku, Aksara," jawabnya datar. Aksara terdiam, menunggu kelanjutannya. Apakah hanya itu? Hanya karena ego dan nama baik? "Siapapun yang menghina Nyonya Prawira sama saja meludahi mukaku," tambah Baskara. Nada suaranya tegas, tapi matanya melunak sedikit saat melihat tangan Aksara yang masih gemetar di pangkuan. Tiba-tiba Baskara melakukan hal yang tak terduga. Ia mengulurkan tangan, lalu meletakkan telapak tangannya yang besar di atas tangan Aksara yang saling meremas. Ia tidak menggenggamnya, hanya meletakkannya di sana, memberikan beban yang menenangkan. Lagi pula, Baskara membuang muka melihat keluar jendela. "Aku tidak suka melihatmu menunduk seperti tadi. Kau terlihat jelek kalau sedang ketakutan." Aksara tertegun. Kalimat itu kasar, tapi nadanya tidak. Itu adalah cara Baskara yang canggung untuk mengatakan bahwa ia peduli. Aksara menatap tangan Baskara di atas tangannya. Perasaan aneh mulai menyusup ke dalam hatinya, yang ia coba kunci rapat untuk dirga. Rasa aman. Di tengah pernikahan palsu ini, di tengah kebencian dan keterpaksaan ini, Baskara baru saja menjadi satu-satunya orang yang berdiri di hadapannya untuk menerima peluru. Bahkan Dirga di masa lalu tidak pernah memiliki keberanian melawan orang-orang kaya yang merendahkan keluarga Aksara. "Terima kasih, Mas," bisik Aksara tulus. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menarik tangannya kembali perlahan, tapi sudut bibirnya berkedut sedikit. "Jangan besar kepala. Nanti malam kita ada gala dinner asosiasi pengusaha. Pastikan kau tampil sempurna. Aku tidak mau istriku terlihat lemah lagi." Aksara mengangguk, tapi kali ini tidak ada rasa berat di dadanya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi mobil yang empuk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Aksara merasa bahwa sangkar emas ini mungkin, hanya mungkin, memiliki pelindung yang kokoh. Namun di sudut hatinya, bayangan Dirga kembali muncul. Jika Baskara mulai bersikap baik, bagaimana aku bisa mempertahankan cintaku padamu, Ga? Bagaimana aku bisa membencinya jika dia terus menyelamatkanku? Aksara baru saja selesai mandi, masih mengenakan jubah mandi sutra. Insiden dengan Handoko di restoran tadi siang masih membekas, meninggalkan perasaan campur aduk di hatinya. Rasa berterima kasih pada Baskara, namun juga rasa takut akan sisi posesif pria itu. Tiba-tiba interkom di kamarnya berdering. "Nyonya Aksara, ada Nyonya Besar Prawira di ruang tamu." Suara asisten rumah tangga terdengar tegang. Aksara merasakan desiran dingin di punggungnya. Nyonya Besar Prawira, Ibu Baskara, Argia Prawira, wanita yang dikenal sebagai sosialita kelas atas yang kejam, perfeksionis, dan memiliki pengaruh besar dalam lingkaran bisnis suaminya. Ia adalah iblis berbalut Chanel. Aksara buru-buru memakai pakaian, memilih bulu sutra sederhana dengan rok pensil, berusaha terlihat sopan namun tidak berlebihan. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah menuju ruang tamu. Nyonya Argia duduk tegak di sofa tunggal. Secangkir teh melati mengepul di hadapannya. Rambutnya disanggul tinggi, perhiasan berlian berkilau di leher dan tangannya yang ramping. Wajahnya yang dioperasi plastik terlihat cantik, tapi matanya tajam dan menghakimi. "Selamat sore, Ibu," sapa Aksara membungkuk sopan. Nyonya Argia tidak membalas sapaan itu. Ia hanya menatap Aksara dari atas ke bawah, seolah Aksara adalah barang pecah belah yang cacat. "Duduklah Aksara," perintahnya, nadanya dingin dan menusuk. Aksara duduk di ujung sofa yang berlawanan, menjaga jarak. "Kudengar kau membuat keributan di makan siang bisnis tadi," tanya Argia membuka percakapan tanpa basa-basi. "Berani-beraninya kau membuat Baskara memutuskan hubungan dengan Handoko. Dia investor yang sangat penting untuk proyek real estate kita." Saya tidak bermaksud begitu, Ibu," jawab Aksara pelan. "Pak Handoko..." "Tidak perlu membela diri," potong Nyonya Argia tajam. "Aku tahu tipe wanita sepertimu, hanya mengandalkan kecantikan dan tubuh untuk memanipulasi pria. Apa kau pikir Baskara akan selalu membela setiap drama kecilmu?" Pipi Aksara memanas, ia merasa seperti dicambuk. "Baskara memang naif karena terbawa emosi sesaat," lanjut Nyonya Argia. "Tapi aku tidak.
Kau harus tahu tempatmu, Aksara. Kau di sini hanya sebagai istri di mata publik untuk menutupi status Baskara dan menyelesaikan masalah keuangan perusahaan ayahmu yang bodoh itu. Saya tahu posisi saya, Ibu, kata Aksara, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergemuruh. Bagus kalau kau tahu. Nyonya Argia menyesap tehnya. Aku juga dengar kau sempat bertemu dengan Dirga Lazuardi itu di kantor. Apa kau tidak tahu malu? Kau sudah menikah dengan Baskara, tapi masih saja bergaul dengan mantan rendahanmu itu. Aksara terkesiap. Informasi ini datangnya dari mana? Apakah Baskara yang melaporkannya atau ada mata-mata lain? Dia hanyalah karyawan saya di kantor, Ibu. Kami bicara sebatas pekerjaan. Aksara mencoba menjelaskan. Nyonya Argia tersenyum sinis. Oh ya? Karyawan? Apa masih ada api lama yang coba kau sulut? Ia mencondongkan tubuh sedikit. Dengar Aksara, aku tahu kau dan Baskara tidak pernah saling mencintai. Baskara menikahimu hanya karena tuntutan keluarga dan demi kesepakatan bisnis. Dia membutuhkan keturunan dan citra yang bersih. Tapi jangan pernah berpikir untuk menodai nama baik keluarga Prawirah dengan skandal murahan, apalagi dengan pria sekelas Dirga itu. Ancam Nyonya Argia, suaranya kini dipenuhi amarah terpendam. Mantan tunangan Baskara, Renata, jauh lebih cocok untuknya. Cerdas, berkelas, dan tahu bagaimana menjaga martabat. Bukan seperti kau yang hanya bisa membawa utang dan masalah. Kata-kata itu menghantam Aksara seperti bongkahan es. Ia memang bukan Renata. Ia memang membawa beban utang. Dan Baskara, apakah dia masih mencintai Renata? Air mata Aksara mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak akan menangis di depan wanita ini. Kau ingat bagaimana ayahmu bangkrut karena salah investasi? Tanya Nyonya Argia lagi, menyerang Aksara di titik terlemahnya. Kau tidak ingin hal yang sama terjadi pada karyawan kesayanganmu, kan? Ancaman itu jelas. Aksara merasa mual. Nyonya Argia tidak hanya mengancamnya, tapi juga Dirga. Mengerti? Tanya Nyonya Argia menegaskan, matanya tajam menusuk. Aksara mengangguk perlahan, suaranya tertahan di tenggorokan. Mengerti, Bu. Nyonya Argia berdiri mengambil tas Hermesnya. Bagus, pastikan kau melakukan tugasmu dengan benar. Jangan membuatku menyesal telah merestui pernikahan sandiwara ini. Wanita itu melangkah keluar tanpa pamit lagi. Setelah Nyonya Argia pergi, Aksara roboh di sofa. Semua ketegangan, semua amarah, dan semua rasa sakit yang ia tahan kini meledak dalam tangis tanpa suara. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu siapa yang harus ia benci lebih dulu. Dirinya sendiri, Baskara, atau sekarang ibu mertuanya. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Sebuah bidak catur yang diatur, diancam, dan diinjak-injak oleh kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Baskara baru pulang. Aksara segera menghapus air matanya, berusaha merapikan diri. Ia tidak ingin Baskara melihatnya lemah. "Kenapa ibu kemari?" tanya Baskara. Aksara hanya menggeleng. Tidak ada, hanya membicarakan jadwal sosial. Ia berbohong, menyembunyikan luka yang baru saja ia terima. Untuk apa Baskara tahu? Ia juga bagian dari sistem yang menghancurkannya. Baskara menatapnya curiga, namun tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk lalu berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Aksara sendiri, lagi di tengah kehampaan. Ini bukan sangkar emas, ini adalah neraka berselimut kemewahan. Batin Aksara getir. Gaun sapphire blue rancangan desainer ternama itu terasa seperti kulit kedua Aksara. Gaun itu indah, membalut tubuhnya dengan elegan. Tetapi Aksara merasa gaun itu adalah jerat yang mengikatnya pada kehidupan palsu ini. Saat ia memasuki ballroom mewah yang dipenuhi kilauan kristal dan gemerlap perhiasan, ia merasakan tatapan ratusan pasang mata yang mengukur dan menghakimi. Namun tatapan yang paling menusuk datang dari sudut ruangan. Nyonya Argia yang berdiri di samping seorang wanita yang sangat sempurna, Renata. Renata tampak seperti patung Yunani yang hidup, elegan, percaya diri, mengenakan gaun perak yang menyaingi gemerlap berlian di lehernya.
Baskara hanya sekilas menatap Renata, tapi Aksara melihat senyum kecil yang dipertukarkan antara Renata dan Nyonya Argia. Senyum meremehkan yang ditujukan padanya. Senyum, bisik Baskara tanpa menggerakkan bibir. Tangannya melingkari punggung Aksara dengan cengkraman posesif. Ingat, kau adalah wanita yang paling dicemburui di ruangan ini. Jadilah Nyonya Prawira yang sempurna. Aksara memaksakan senyum hingga rahangnya sakit. Tepat saat mereka menyapa sekelompok kolega Baskara, Askara melihatnya. Dirga berdiri di dekat bar, mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Ia tampak berkelas dan dewasa, sama sekali berbeda dari Dirga yang dulu selalu santai. Ia sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang Aksara kenali sebagai pemilik perusahaan konstruksi besar yang sering bekerja sama dengan Prawira Group. Dirga sudah naik pangkat, bukan lagi hanya manajer marketing biasa. Mata mereka bertemu. Kali ini tatapan Dirga tidak lagi marah atau terluka, melainkan dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah Aksara hanyalah dekorasi yang menempel pada Baskara. Sikap Dirga yang seolah melupakan keberadaannya justru lebih menyakitkan dari tatapan penuh tuduhan. Aksara merasa dadanya sesak. Ia berhasil meyakinkan Dirga bahwa ia tidak lagi penting. Musik orkestra mulai mengalun, mengiringi lagu dansa yang sahdu. Waktu kita, kata Baskara. Ia menarik Aksara ke tengah lantai dansa. Di tengah lantai marmer itu, dikelilingi oleh puluhan pasang mata elit Jakarta, Baskara memeluk Aksara. Jarak mereka tipis, namun jurang di antara hati mereka tak terukur. Tangan Baskara di pinggang Aksara terasa seperti besi dingin, menahannya tetap berada dalam peran. Aksara mendongak, matanya bertemu dengan Baskara. Ibuku mengamatimu, Baskara berbisik, gerakannya sangat halus. Juga Renata, jangan sampai ada celah. Aksara mengangguk, ia memejamkan mata sejenak, tenggelam dalam wewangian kolor Baskara yang mewah. Ia harus membuang perasaannya. Saat ia membuka mata, Aksara melihat Dirga. Pria itu berdiri di tepi lantai dasta, kini tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Renata, mantan tunangan Baskara. Renata menjondongkan tubuh, membisikkan sesuatu ke telinga Dirga, dan Dirga tersenyum tipis, senyum yang dulu hanya milik Aksara. Aksara merasakan desiran cemburu yang menusuk. Dirga tidak hanya move on, tapi dia sedang bercengkrama dengan wanita yang paling dicintai oleh keluarga Prawira. Apakah Dirga tahu siapa Renata? Atau apakah ini cara dia membalas dendam padaku? Aksara panik. Ia tahu Nyonya Argia pasti melihat pemandangan itu. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menunjukkan pada semua orang, terutama Dirga dan Renata, bahwa pernikahannya nyata, agar ancaman terhadap Dirga mereda. Dengan keputusan yang mendadak dan menyakitkan, Aksara membenamkan wajahnya di dada Baskara, memeluk pria itu seerat mungkin. Dari sudut matanya ia melihat Dirga menoleh, dan ekspresi di mata pria itu berubah dari acuh tak acuh menjadi amarah yang pahit. Aksara menarik kepalanya sedikit ke belakang, lalu menatap Baskara dengan mata berkaca-kaca, sebuah akting yang sempurna. "Mas," bisik Aksara dengan suara yang cukup hanya untuk didengar Baskara, tetapi gerak tubuhnya terlihat oleh seluruh ruangan. "Aku mohon, jangan pernah biarkan aku sendiri. Jangan tinggalkan aku." Lalu di depan semua orang, Aksara melakukan hal yang paling menyakitkan bagi dirinya dan yang paling mematikan bagi Dirga. Ia berjinjit dan mencium bibir Baskara. Baskara tertegun. Ciuman Aksara itu datang mendadak dan mengejutkan. Ia merespon ciuman itu. Tangannya yang semula kaku di pinggang Aksara kini memeluknya erat, membalas gairah yang ia tahu hanyalah kepalsuan. Mata Aksara tetap terbuka. Ia melihat ke arah Dirga. Pria itu, cinta pertamanya, belahan jiwanya, kini menatapnya dengan kekecewaan total, rasa sakit yang tak terukur, dan akhirnya kebencian yang nyata. Dirga berbalik tanpa sepatah kata pun dan meninggalkan ballroom itu.
Renata menatap kepergian Dirga dengan senyum misterius di bibirnya, lalu menatap Aksara dengan senyum kemenangan. Nyonya Argia hanya mengangguk puas dari kejauhan. Baskara memutuskan ciuman itu. Nafasnya sedikit memberat. Ia menatap Aksara, matanya gelap. Akting yang berani, bisiknya. Suaranya mengandung sedikit kejutan dan ancaman. Tapi kau harus membayar harga untuk keberanian itu, Aksara. Aksara hanya bisa memeluk Baskara lebih erat. Air matanya yang asli akhirnya menetes, bercampur dengan rasa bersalah, pengkhianatan dan perpisahan abadi. Ia telah kehilangan Dirga. Dan ironisnya, ia harus berada dalam pelukan Baskara agar bisa menangisi kepergiannya. Keheningan di dalam mobil terasa lebih mematikan daripada biasanya. Setelah meninggalkan ballroom, Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap keluar jendela, rahangnya mengeras. Aksara duduk tegang di sampingnya. Gaun biru safirnya terasa mencekik. Ciuman itu, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Namun juga mengakui bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dirga dari ancaman Nyonya Argia. Kau berakting terlalu bagus, Aksara. Suara Baskara akhirnya memecah keheningan, rendah dan gelap. Aksara menoleh. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Mas. Semua orang melihat. Ibu Anda puas. Renata pasti cemburu. Baskara memalingkan wajah. Tatapannya kini mengunci Aksara. Ada gairah terpendam dan bahaya yang berkilat di matanya. Ciuman itu bukan bagian dari skenario. Itu perlu untuk meyakinkan mereka bahwa kita nyata. Itu investasi untuk kedamaian Anda. Balas Aksara, berusaha terdengar logis dan dingin, meskipun jantungnya berdebar kencang. Baskara menyeringai tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku tidak pernah meragukan kemampuan negosiasimu, Aksara. Tapi setiap investasi harus dibayar. Setiap tindakan berani pasti memiliki harga. Berapa harganya? Tantang Aksara. Tangannya mengepal di pangkuannya. Baskara mencondongkan tubuh. Aura dominasinya langsung membanjiri ruangan sempit itu. Ia menjepit dagu Aksara dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, memaksa Aksara menatapnya. Kau tahu betul harga apa yang bisa aku minta, bisik Baskara. Kau adalah istriku, di mata hukum dan publik. Kita tidur di ranjang yang sama, di kamar yang sama. Tidak ada yang akan curiga jika aku menuntut hakku. Wajah Aksara memucat. Melanggar perjanjian, itu satu-satunya kartu yang ia pegang. Mas, ingat perjanjiannya. Kita tidak akan... Perjanjian itu hanya berlaku jika kau memainkan peranmu dalam batas yang sudah ditentukan. Potong Baskara, suaranya kini mendesis. Kau yang memulai, kau yang menarik garis lebih jauh, Aksara. Kau yang membuat drama itu terlihat terlalu nyata, hingga aku hampir lupa diri. Jari Baskara kini membelai lembut bibir Aksara, bibir yang baru saja ia cium. Sentuhan itu panas dan berbahaya. Aksara menahan nafas, tidak sanggup bergerak. Aku melihat mata kekasihmu saat kau menciumku, lanjut Baskara, nadanya kini penuh kemenangan. Dia hancur, kau berhasil membunuhnya. Sekarang, apa yang akan kau berikan padaku sebagai hadiah atas pertunjukan yang spektakuler itu? Begitu sampai di penthouse, Baskara tidak menunggu. Ia langsung menarik Aksara, membawanya dengan langkah cepat menuju kamar. Aksara terengah-engah. Mas, lepaskan. Aku lelah. Aku mau tidur. Tidak ada tidur malam ini. Baskara mendorongnya masuk ke kamar dan mengunci pintu dengan bunyi klik yang keras. Baskara berjalan mendekat, melepas jas mahalnya, lalu melonggarkan dasinya. Ia tampak buas dan siap menyerang. Tadi kau bilang tidak ingin aku meninggalkanmu, kata Baskara, suaranya serak. Aku sudah memelukmu, aku sudah menciummu, aku sudah mengusir semua lalat yang mengganggu di sekitarmu. Kau sudah memenuhi tugasmu sebagai istri. Sekarang penuhi tugasku sebagai suami. Aksara mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding marmer yang dingin. Ia bisa mencium aroma kolon mahal Baskara, dan di baliknya aroma bahaya yang memabukkan. Mas, aku tidak bisa, bisik Aksara.
Air matanya kembali di ambang batas. Aku tidak bisa melakukan ini. Baskara terdiam. Ia berdiri tepat di depan Aksara. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh menghalangi cahaya. Natap Aksara yang ketakutan. Dan sesuatu di matanya melunak. Hanya sesaat seperti kilatan petir di malam hari. "Kau takut padaku, Aksara?" katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aksara tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu siapa Mas. Monster, pelindung, atau hanya seorang pria egois yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Baskara tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit. Ia mengangkat tangannya, dan Aksara secara naluriah menutup mata, menunggu sentuhan yang menyakitkan. Tapi Baskara hanya menyentuh rambut Aksara, menyibakkannya ke belakang telinga. Sentuhannya sangat lembut. "Aku adalah ketiganya," katanya memecah keheningan. "Dan aku tidak akan melanggar perjanjian. Aku akan menjaga kata-kataku." Aksara membuka mata, terkejut. Baskara menjauhkan dirinya, mengambil bantal dan selimut cadangan dari lemari. "Tapi kau harus belajar bagaimana memanggilku, Aksara. Kau memanggilku Mas di depan umum," ujarnya kini berjalan ke sofa panjang di dekat jendela. "Maka di rumah ini kau juga akan memanggilku Mas." Baskara melemparkan bantal ke sofa. "Malam ini aku tidur di sini, tapi jangan pernah berani lagi melakukan tindakan spontan yang membuatku harus menahan diri. Aku tidak yakin bisa menahannya lagi." Aksara ambruk ke lantai, terisak lega sekaligus bingung. Baskara meninggalkannya, memberi jarak fisik, tapi justru menciptakan ketegangan mental yang lebih besar. Ia telah menembus batas emosional Aksara, dan kini ia tahu betapa mudahnya ia bisa melanggar batas fisik itu kapan saja. Aksara menyentuh bibirnya. Ciuman palsu itu telah menghancurkan hubungannya dengan Dirga, dan kini mengikatnya lebih erat, secara tak terucapkan pada pria yang ia nikahi. Dirga duduk sendiri di meja sudut bar hotel yang remang-remang. Ia meninggalkan gala dinner tanpa sepatah kata pun. Ia tidak ingin melihat lagi silhouet Aksara dan Baskara yang berpelukan di tengah lantai dansa. Minuman keras di tangannya tidak mampu membakar rasa sakit yang membekukan hatinya. Ciuman Aksara pada Baskara di depan umum itu adalah peluru dingin yang menembus semua harapan dan kenangan masa lalu mereka. Kau memilihnya, Aksara. Kau memilih emasnya, namanya, dan kekuasaannya. Dirga sudah berusaha. Ia mencoba bersikap profesional. Ia mencoba membunuh perasaannya. Tapi ketika Aksara mencium pria lain, pria yang mengambil segalanya darinya, sesuatu di dalam Dirga patah dan berubah menjadi kebencian yang tajam. "Aku tahu rasanya." Sebuah suara halus dan manis terdengar di sampingnya. Dirga mendongak. Di sampingnya berdiri Renata, mantan tunangan Baskara. Wanita yang selalu terlihat sempurna, kini tampak sedikit simpati, meski dengan aura keangkuhan yang tetap terpancar. "Maaf, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat," kata Renata, menunjuk ke kursi di depannya. "Boleh aku duduk sebentar, Tuan Lazuardi?" Dirga mengangguk kaku. "Aku tidak tahu mengapa Anda tertarik dengan urusan karyawan bawahan, Nona Renata." Renata tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku benci orang yang suka berpura-pura. Dan di ruangan itu tadi ada 3 orang yang berpura-pura. Aksara, Baskara, dan mungkin juga kau. Tapi aku tidak. Aku membenci Aksara Rengganis." Dirga terdiam, matanya menajam. "Mengapa?" "Karena ia mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Posisi Nyonya Prawira," jawab Renata lugas. "Dan aku tahu dia mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu juga. Hati dan masa depan yang seharusnya kau miliki." Renata mencondongkan tubuh sedikit, memegang gelas Dirga. "Kita berdua adalah korban dari keegoisan Baskara Prawira dan kepalsuan Aksara Rengganis. Baskara hanya butuh Aksara sebagai boneka publik yang patuh, dan Aksara butuh Baskara sebagai ATM. Itu pernikahan tanpa cinta." "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Dirga, suaranya dipenuhi keraguan. "Nyonya besar Prawira adalah ibu baptisku. Aku tahu segalanya.
Aku tahu Baskara tidur di sofa. Aku tahu Aksara hanyut berlagak. Dan aku tahu kau adalah satu-satunya kelemahannya, bisik Renata. Melihatmu hancur di lantai dansa tadi membuatku yakin. Kau tidak menyerah, kau hanya terpaksa menyingkir. Dan aku bisa membantumu. Dirga tertawa getir. Membantuku? Untuk apa? Agar Baskara kembali padamu? Itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan pernah mencintaimu, Renata. Sama seperti dia tidak mencintai Aksara. Itu benar, kata Renata, tatapannya dingin. Tapi aku ingin lebih dari sekedar cinta. Aku ingin keadilan, dan aku ingin kehancuran mereka berdua. Baskara mengambil nama baikku. Aksara mengambil posisiku. Mereka harus membayar. Renata mengulurkan tangannya di meja. Jemarinya yang panjang dan berhiaskan berlian tampak berkilau di bawah cahaya bar yang redup. Kau cerdas, Dirga. Kau punya data. Kau tahu celah divisi marketing. Dan aku punya koneksi, rahasia keluarga, dan tahu bagaimana sistem Baskara bekerja. Tawa Renata, matanya memancarkan rencana licik. Ayo bekerja sama. Kita ambil hati Aksara kembali. Jika kau masih menginginkannya. Dan aku ambil kembali reputasi serta kekuasaanku. Dirga menatap tangan itu. Aliansi ini terasa kotor, jahat, dan kejam. Ini bukan Dirga yang dulu. Dirga yang dulu akan menolak dan memilih untuk bangkit sendiri. Namun bayangan Aksara yang mencium Baskara kembali berkelebat di benaknya. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Ia tidak ingin lagi menjadi korban yang dikasihani. Ia ingin menjadi kekuatan yang dihormati atau ditakuti. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Dirga, suaranya serak. Ia tidak lagi menanyakan apakah ia mau, tapi bagaimana. Senyum kepuasan yang tipis dan kemenangan akhirnya terukir di bibir Renata. Mudah, aku butuh informasi dari dalam. Kau harus menjadi mata dan telingaku di Menara Prawira. Cari kelemahan proyek yang Baskara lindungi mati-matian. Cari tahu apa yang Baskara lindungi selain dirinya sendiri. Renata menarik tangannya dan mengambil gelas Dirga. Aku akan membantumu naik pangkat, Dirga. Aku akan memastikan Baskara tidak bisa menyentuhmu, karena kau sekarang bekerja untukku. Kita akan menjatuhkan Baskara dari tahtanya dan Aksara dari sangkar emasnya. Dirga mengambil kembali gelasnya, meneguk sisa minuman di dalamnya, dan meletakkannya di meja. Kebencian, pengkhianatan, dan ambisi kini telah bersatu menjadi satu tujuan. Dia bilang dia tidak bisa membangun bisnis berdasarkan perasaan, ujar Dirga, suaranya dingin dan penuh janji. Aku akan tunjukkan padanya betapa berbahayanya bisnis yang dibangun di atas dasar emosi yang dihancurkan. Dirga menatap Renata. Deal, tapi jika Aksara terluka karena rencanamu, aku akan menjatuhkanmu juga. Tentu, balas Renata, mengedihkan bahu. Tapi percayalah Dirga, Aksara akan lebih terluka jika ia terus berpura-pura bahagia di samping Baskara. Renata berdiri, menyentuh bahu Dirga dengan lembut, sebuah sentuhan yang bersekutu. Selamat bergabung di tim Dirga. Kita akan mulai bekerja besok. Kau punya akses ke kantor Baskara. Aku punya akses ke brankas keluarganya. Renata berjalan anggun meninggalkan Dirga. Dirga memejamkan mata, membiarkan kegelapan merayapi jiwanya. Ia tidak lagi peduli apakah ia akan menyelamatkan Aksara atau menghancurkannya. Yang ia tahu, ia harus menghancurkan Baskara Prawira. Malam itu, Dirga Lazuardi, sang kekasih yang patah hati, resmi berubah menjadi musuh berbahaya. Dirga Lazuardi memasuki kantornya di Prawira Group dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi rasa bersalah atau keraguan, yang ada hanya fokus tajam, seperti pisau bedah yang siap memotong. Sikap dingin Dirga yang ia gunakan untuk Aksara kini menjadi perlindungan bagi dirinya sendiri. Ia hanya melihat semua orang sebagai bidak catur dalam permainan besar yang ia mainkan bersama Renata. Pagi itu ia menerima pesan singkat dari Renata. Cari tahu tentang proyek Phoenix di server lama Rengganis. Itu adalah jantung hutangnya. Baskara menyembunyikannya. Proyek Phoenix. Dirga tahu nama itu adalah proyek properti gagal yang menjadi pemicu utama kebangkrutan Renggani Corp, perusahaan ayah Aksara. Dan Baskara mengakuisisinya dengan harga terendah.
Baskara menempatkan berkas proyek Phoenix di bawah pengawasan ketat, terpisah dari berkas Prawira Group lainnya. Di hadapannya, asisten Baskara, seorang wanita muda dan berhati-hati, menunduk sopan. Pak Dirga, Nyonya Aksara ada di divisi keuangan pagi ini. Dia meminta Anda untuk menyiapkan laporan forecasting untuk presentasi direksi bulan depan. Dirga mengangguk datar. Baik, sampaikan pada Nyonya Prawira, laporan akan siap sebelum makan siang. Ia sengaja menggunakan gelar lengkap Aksara, menekankan jarak profesional mereka. Aksara ada di sini, itu adalah pedang bermata dua. Kehadirannya mempersulit Dirga, tapi juga memberinya kesempatan untuk bersembunyi di balik peran manajer marketing yang patuh. Setelah sesi rapat singkat dengan timnya, Dirga meminjam kartu akses ke ruang arsip lama dengan alasan mencari data kampanye pemasaran lawas Rengganis Corp. Ruangan itu pengap dan jarang digunakan sejak Prawira Group mengambil alih. Dirga mencari koneksi ke server lama Rengganis. Berkat tips dari Renata yang tahu persis letak titik lemah jaringan yang dipasang ayahnya dulu, Dirga menemukan port jaringan yang tersembunyi di balik tumpukan kotak arsip. Ia memasang USB drive yang telah diprogram oleh teknisi suruhan Renata. Dirga mulai menyalin berkas dengan nama sandi Phoenix Final Report. Keringat dingin membasahi punggungnya, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut ditangkap, melainkan karena ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Ia tidak hanya mengkhianati Baskara, tetapi juga merusak warisan Aksara, meskipun warisan itu beracun. Tiba-tiba pintu arsip terbuka. Dirga, itu suara Aksara. Dirga membeku di tempatnya, punggungnya menghadap Aksara. Ia segera mencabut USB drive itu dan menyembunyikan di saku jasnya. Aksara berjalan mendekat, wajahnya tampak lelah dan sedikit bingung. Ia memegang sebuah file tebal. "Aku mencarimu," kata Aksara. Ia melihat tumpukan kotak yang berantakan di sekitar Dirga. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau membereskan arsip lama?" Dirga berbalik, ekspresinya kembali dingin dan tanpa emosi. "Saya sedang mencari data historis klien lama untuk laporan forecasting, Bu Aksara," jawabnya tegas. "Saya rasa data tahunan dari Rengganis Corp yang bangkrut itu mungkin masih relevan untuk mempelajari kesalahan yang harus kita hindari." Dirga menekan kata bangkrut dan kesalahan, memastikan itu menusuk hati Aksara. Aksara menyipitkan matanya. Ia tidak yakin dengan jawaban Dirga, tapi ia juga tidak punya alasan untuk tidak percaya. "Benarkah?" tanya Aksara, suaranya terdengar mencurigakan. "Atau kau sedang mencari alasan untuk mengenang masa lalu?" Dirga menatapnya lekat-lekat, matanya kosong. "Masa lalu, Bu Aksara, sudah tidak penting. Yang penting adalah masa kini, dan masa kini saya adalah di Prawira Group, di bawah pengawasan suamimu. Saya bekerja demi gaji saya, tidak lebih." Kata-kata itu berhasil menusuk Aksara. Rasa sakit di matanya terlihat jelas, dan Dirga merasakan sedikit kepuasan yang kejam. Aksara menghela nafas menyerah. "Baiklah, ini laporan anggaran triwulan dari divisi keuangan. Tambahkan ini ke laporanmu." Aksara menyerahkan file itu. Ujung jari mereka tidak sengaja bersentuhan. Seketika listrik kenangan masa lalu mengalir, namun dengan cepat terputus oleh tembok kebencian yang baru dibangun. "Terima kasih, Bu Aksara," kata Dirga mengambil file itu tanpa emosi, memastikan ia kembali ke batas formalitas. Aksara mengangguk lemah, lalu meninggalkan ruang arsip itu. Pundaknya tampak turun karena beban. Setelah pintu tertutup, Dirga mengeluarkan USB drive itu dari sakunya. Jantungnya masih berdebar, tapi kini bukan karena takut, melainkan karena gairah baru, gairah untuk menghancurkan. Dirga kembali ke kantornya, mengunci pintu dan membuka berkas Phoenix Final Report. Itu bukan sekedar laporan kerugian, itu adalah cetak biru skema keuangan gelap. Proyek Phoenix ternyata adalah Ponzi scam skala besar yang disamarkan sebagai investasi properti. Dirancang untuk melarikan dana dari negara-negara tetangga. Ayah Aksara terlibat, tapi dialah yang menanggung semua kesalahan. Namun di lembar terakhir, ada adendum baru bertanggal 2 bulan lalu setelah Baskara mengakuisisi.
Baskara tidak hanya menyerap utang, ia menghidupkan kembali skema itu menggunakan dana Prawira Group, mengubahnya menjadi proyek rahasia untuk memanipulasi pasar saham. Yang paling mengejutkan ada tanda tangan seorang saksi di bawah dokumen adendum itu. Tanda tangan yang tampak tidak asing, Baskara Prawira, dan di sampingnya sebuah inisial halus AR, aksara Rengganis. Dirga merasa dunia berputar. Aksara tahu tentang ini atau inisial itu dipalsukan? Dirga menelusuri berkas lebih jauh dan menemukan beberapa transfer dana besar. Semua transfer tersebut dikendalikan melalui sebuah rekening yang terdaftar atas nama Aksara Prawira. Tidak mungkin. Aksara, apakah dia adalah mastermind di balik semua ini yang berpura-pura menjadi korban? Atau Baskara telah menjebaknya, membuat Aksara menjadi kambing hitam resmi jika semuanya terungkap? Ketakutan dan keraguan Dirga kembali, bercampur dengan kebencian baru yang membara. "Kau pembohong, Aksara," bisik Dirga. "Kau benar-benar menjual jiwamu pada pria itu. Aku tidak hanya akan menjatuhkan Baskara, aku akan memastikan kau juga jatuh bersamanya." Sakit hati Dirga kini memiliki pembenaran yang kuat. Ia telah memilih sisi yang benar, atau setidaknya sisi yang paling memuaskan untuk balas dendam.